Hari ini kita akan membahas apa itu Alkitab, fakta dan serba-serbi Alkitab. Ada banyak orang yang bertanya mengenai apa itu Alkitab. Bahkan ada banyak orang Kristen sendiri yang tidak mengerti apa itu Alkitab secara mendalam dan mendetail. Alkitab adalah kitab suci umat Kristen, kitab suci orang Kristen. Kadang-kadang ada yang menyebut dengan istilah Injil, meskipun sesungguhnya itu kurang tepat. Sebab kalau Injil hanya merujuk kepada 4 kitab di dalam Perjanjian Baru, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Alkitab dibagi menjadi 2 bagian, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Bagian-bagian utama ini disebut perjanjian, karena Allah bangsa Israel membuat perjanjian kepada umat manusia. Pertama kalinya antara Musa, dan yang kedua kalinya antara Yesus Kristus dan seluruh umat manusia. Keunikan dari Alkitab. Yang pertama, inilah keunikan Alkitab. Yang pertama, ditulis selama 1900 tahun. Ya, ditulis selama 1900 tahun. Walaupun kitab pertama dalam Alkitab dimulai dengan kitab Kejadian, namun banyak ahli yang percaya bahwa kitab Ayub adalah kitab yang paling pertama kali ditulis. Itu menurut pandangan ahli. Alkitab pertama kali ditulis sekitar tahun 1800 sebelum Masehi. Ya, saya ulangi, ditulis tahun 1800 sebelum Masehi. Sedangkan kitab terakhir di dalam Alkitab, yaitu kitab Wahyu, ditulis sekitar tahun 95 Masehi. Artinya butuh waktu
1900 tahun untuk membuat satu Alkitab. Tidak ada satu pun buku di dunia ini yang membutuhkan waktu yang begitu lama dalam hal penulisannya. Dan yang kedua, ditulis dalam 3 bahasa. Saya ulangi lagi, ditulis dalam 3 bahasa. Hampir semua buku Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani, kecuali beberapa bagian yang ditulis dalam bahasa Aramaik. Contohnya kitab Daniel. Sedangkan semua buku Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Dan yang ketiga, ditulis di 3 benua yang berbeda. Kita mengenal di dunia ini ada 5 benua: Amerika, Asia, Afrika, Eropa, dan Australia. Tetapi di sini dikatakan Alkitab ditulis di 3 benua yang berbeda. Yang pertama, benua Asia. Beberapa kitab ditulis di tanah Israel. Kita tahu Israel ada di benua Asia. Juga ditulis di Babilonia atau Persia. Ya, sekarang sekitar Irak dan Iran. Itu juga di benua Asia. Dan yang kedua, benua Afrika. Beberapa kitab ditulis ketika Musa masih berada di tanah Mesir. Ya, negara Mesir berada atau terletak di benua Afrika. Dan yang ketiga, di benua Eropa. Sebagian besar Perjanjian Baru ditulis oleh Rasul Paulus ketika berada di Yunani, di Turki, atau daerah Makedonia. Itu terletak di benua Eropa. Saudaraku, dan yang keempat, Alkitab ditulis dalam berbagai keadaan dan oleh berbagai macam profesi. Saya ulangi lagi, Alkitab ditulis dalam berbagai keadaan dan oleh berbagai macam profesi.
Alkitab kita ditulis ketika dalam keadaan damai. Contohnya kitab Amsal, kitab Pengkhotbah. Di masa penjajahan dan pembuangan, contohnya kitab Daniel dan kitab Esra. Di masa perang, contohnya kitab Mazmur. Masa perpindahan penduduk, contohnya kitab Kejadian dan Keluaran. Selain itu juga ditulis di beberapa tempat yang unik, seperti di Istana Raja. Contohnya kitab Mazmur, juga kitab Amsal. Ditulis di atas gunung. Contohnya kitab Keluaran. Alkitab juga ditulis di penjara. Contohnya sebagian besar dari surat-surat Paulus. Di Pulau Patmos yang terpencil, ya, Alkitab ditulis di suatu pulau yang kecil yang bernama Pulau Patmos, yaitu kitab Wahyu. Selain itu juga ditulis oleh berbagai orang dengan berbagai latar belakang. Ya, saya ulangi lagi. Ditulis oleh berbagai orang dengan berbagai latar belakang. Contoh, Rasul Paulus, dia adalah berlatar belakang atau pekerjaannya adalah tukang tenda. Rasul Petrus, pekerjaannya adalah nelayan. Daud, Raja Daud, Raja Salomo, dia adalah seorang raja. Esther, dia adalah seorang ratu. Ada juga yang pemungut cukai, yaitu Matius. Juga ada yang berprofesi sebagai tabib atau dokter, yaitu Lukas. Juga ada yang berprofesi pemungut buah, dia adalah Amos. Saudaraku, itulah keunikan dari para penulis-penulis Alkitab. Dan yang kelima, jumlah dan pencetakan Alkitab. Ya, saya ulangi lagi. Jumlah dan pencetakan Alkitab, di mana terhitung tanggal 1 Januari
tahun 2007 terdapat 2.436 jumlah bahasa dan dialek yang telah digunakan dalam menerbitkan sedikit-sedikitnya satu buku dari Alkitab. Alkitab telah dicetak lebih dari 4.700.000.000 eksemplar. Saya ulangi lagi 4.700.000.000 eksemplar, dan merupakan buku yang paling banyak diterjemahkan dan dicetak di dunia. Saudaraku, sebagai catatan, jumlah bahasa yang digunakan di seluruh dunia tercatat 6.912 bahasa dari 39.491 bahasa yang ada, yang pernah ada di dunia ini. Jika seluruh Alkitab semenjak pertama kali dicetak ya, sampai dengan sekarang ditumpuk ke atas, kita tahu Alkitab besarnya segini ya. Kalau ditumpuk ke atas, maka ketinggiannya mencapai 8 kali tinggi puncak gunung Mount Everest, ya, gunung paling tinggi di dunia. Itu 8 kali. Saudaraku, ada fakta lain dari Alkitab. Yang pertama, fakta Alkitab. Yang pertama, ayat terpanjang Alkitab menurut jumlah kata. Ya, ayat terpanjang Alkitab menurut jumlah kata ada di Ester pasal 8 ayat yang ke-9. Beginilah bunyinya. Ini adalah ayat terpanjang Alkitab menurut jumlah katanya. Ester 8 ayat yang ke-9. Pada waktu itu juga dipanggillah para panitera raja dalam bulan yang ketiga, yakni bulan Siwan, pada tanggal 23, dan sesuai dengan segala yang diperintahkan Mordekai, ditulislah surat kepada orang Yahudi dan kepada para wakil pemerintah, para bupati, dan para pembesar daerah dari India sampai Ethiopia, 127 daerah, kepada tiap-tiap daerah menurut tulisannya, dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya, dan juga kepada orang Yahudi menurut
tulisan dan bahasanya. Di sini ada 80 kata. Ya, ada 80 kata, juga ada 355 huruf kalau dijumlah semuanya. Menurut jumlah huruf, ya, kalau menurut jumlah huruf, lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Itu di dalam Wahyu pasal 20 ayat keempat. Terdapat 70 kata, juga 382 huruf. Yang tadi, yang pertama Ester, itu di dalam perjanjian lama. Dan Wahyu 20 terdapat di dalam perjanjian baru. Itulah jumlah kata dan jumlah huruf. Dan yang kedua, ayat terpendek di Alkitab. Ayat terpendek di Alkitab. Dalam bahasa Inggris, Yohanes 11 ayat 35 berbunyi, Yesus Word. Artinya, maka menangislah Yesus. Kalau bahasa Inggris itu lebih pendek. Kalau bahasa Indonesia, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, lebih panjang. Artinya, maka Yesus, maka menangislah Yesus. Dilihat dari jumlah kata, bersukacitalah senantiasa. Terdapat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16. Dilihat dari jumlah huruf, ya, tadi dilihat dari jumlah kata, sekarang dilihat dari jumlah huruf. Adam, Set, Enos terdapat di dalam 1 Tawarik 1 ayat 1. Itulah jumlah huruf paling sedikit atau paling pendek. Dan yang ketiga, kitab terpanjang. Kitab Mazmur yang terdiri dari 50
pasal itu adalah kitab terpanjang. Dan yang keempat, kitab terpendek. Kitab terpendek yaitu 2 Yohanes. Ya, terdapat di 2 Yohanes satu pasal yang terdiri dari 13 ayat. Selain 2 Yohanes, ada juga beberapa kitab yang hanya memiliki satu pasal, yaitu kitab Obadya 21 ayat. Begitu juga Filemon ada 25 ayat. Kitab 3 Yohanes ada 14 ayat. Juga kitab Yudas ada 25 ayat. Saudaraku, perlu diketahui bahwa penulis surat Yudas bukanlah Yudas Iskariot yang membelot itu atau yang mengkhianati Tuhan Yesus, tetapi Yudas saudara Tuhan Yesus. Dan yang kelima, pasal terpanjang, terpendek, dan pasal di tengah Alkitab. Yang pertama, Mazmur 118 adalah pasal paling tengah dalam seluruh Alkitab. Kedua, Mazmur 117. Sebelum Mazmur 118 adalah pasal terpendek dalam Alkitab. 2 ayat, 24 kata, 129 huruf. Dan yang ketiga, Mazmur 119. Sesudah Mazmur 118 adalah pasal terpanjang dalam Alkitab, 176 ayat, 2445 kata, dan 10.146 huruf. Dan yang keempat, Alkitab kita terdiri dari 594 pasal sebelum Mazmur 118 dan 594 pasal sesudah Mazmur 118. Yang kelima, bila dijumlahkan seluruh pasal dalam Alkitab kecuali Mazmur 118, hasilnya adalah
1188 pasal. Dan yang keenam, 1188 atau Mazmur 118 ayat yang ke-8 adalah ayat paling tengah dalam Alkitab. Bunyinya adalah lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Dan yang keenam, kitab tanpa nama Allah dan Tuhan. Ya, kitab tanpa nama Allah dan Tuhan. Saudaraku, tahukah Anda, tahukah saudara, jika kitab Ester tidak tercatat satupun kata Allah ataupun Tuhan. Dan yang ketujuh, tulisan Tuhan langsung. Hanya ada dua bagian dalam Alkitab yang benar-benar ditulis oleh Allah, yaitu 10 perintah Allah dalam 2 loh batu yang pertama yang dibanting oleh Musa, dan tulisan di dinding istana Raja Bet-Yasar, ya, di dinding istana Raja Bet-Yasar. Dan yang kedelapan, jumlah kata, ayat, pasal, dan kitab. Jumlah kata, ayat, pasal, dan kitab. Kitab Perjanjian Lama, jumlah kitab ada 39 kitab. Jumlah pasal ada 929 pasal. Jumlah ayat ada 23.145. Jumlah kata ada 496.485. Itu Perjanjian Lama. Kalau Perjanjian Baru, jumlah kitab ada 27 kitab. Jumlah pasal ada 260. Jumlah ayat ada 7.957. Dan jumlah kata ada 161.772. Jumlah kitab jadi keseluruhannya ada 66 kitab. Jumlah pasal keseluruhannya ada 1.154.
189 pasal. Jumlah ayat keseluruhannya dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ada 31.102. Jadi jumlah kata semuanya ada 658.257. Itulah fakta-fakta Alkitab dan keunikan-keunikan Alkitab. Kiranya serba-serbi Alkitab ini menjadi pengetahuan di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk lebih memahami apa itu Alkitab. Terima kasih